Pohon kemenyan, tanaman endemik asli masyarakat daerah Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara. Orang Batak menyebutnya haminjon. Dulu kawasan Tapanuli sempat identik daerah penghasil kemenyan terbaik. Bahkan, tanaman ini menjadi mata pencarian tambahan warga sekitar hutan. Dulu sektor Tele merupakan hutan yang memiliki habitat haminjon terbaik. Namun, karena perubahan zaman, kini populasinya mulai berkurang. Saya akan membawa Anda untuk melihat langsung bagaimana sebenarnya masyarakat Tapanuli memanfaatkan hasil getahnya secara turun-menurun. Ini adalah kawasan hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, atau yang lebih sering dikenal dengan sektor Tele. Kabarnya di sini masyarakat masih melakukan budidaya untuk berbagai macam tanaman endemik. Salah satunya adalah tanaman kemenyan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung lahan pertanian kemenyan yang dimiliki oleh masyarakat. Hutan Tele berada di 4 kabupaten di Sumatera Utara, yakni Humbang Hasundutan, Dairi, dan Kabupaten Pakpak Barat. Dari kota Medan menuju kawasan ini memakan waktu lebih kurang 6 jam. Tentunya terasa dingin, sejuk, dan indah berada di sini. Saya pun harus berjalan menurun dan mendaki untuk sampai ke lokasi perkebunan kemenyan warga. Dari kejauhan, saya mendengar suara kentungan, seolah-olah menyambut kedatangan kami. Saya mengikuti dari mana asal suara kentungan berada. Mudah-mudahan bertemu dengan petani kemenyan. Tadi saya di jalan sudah dengar suara pentungan Bapak ini, Pak. Kalau boleh tahu makna dari pentungan itu apa, Pak? Memanggil kawan supaya bisa makan siang. Makan siang ya, Pak? Ya. Maksudnya kawan petani kemenyan yang lainnya ya, Pak? Iya, yang di pondok ini. Terus saya bisa ini nggak, Pak, lihat tanaman kemenyan Bapak, terus mau lihat gimana cara Bapak menyadap tanaman kemenyannya. Oh ya, bisa. Lagi? Saya beruntung dalam perjalanan di tengah hutan bertemu dengan Bapak Amir Lumbang Gawal, pemilik 500 pohon kemenyan di kawasan hutan Tele. Dia dan adiknya masih merawat pohon kemenyan milik keluarga. Rintik hujan yang turun bukanlah halangan bagi mereka menyadap getah kemenyan. Sebelum getahnya disadap, batang pohon wajib dibersihkan dari lumut. Saya dapat melihat langsung petani menakik atau mengambil getah kemenyan dengan cara mencongkilnya. Saat ini Pak Lumbang Gawal sedang berada di pohon kemenyan dan melakukan penyadapan. Sebelum melakukan penyadapan, terlebih dahulu daerah di sekitar pohon dibersihkan dan Pak Lumbang Gawal menggunakan salah satu alat bantu untuk memudahkan beliau untuk melakukan penyadapan. Sebagian hutan Tele adalah kawasan hutan yang dilindungi. Bagian lainnya dimanfaatkan sebagai hutan tanaman industri milik PT Toba Plep Lestari (TBK) yang hidup berdampingan dengan hutan tanaman rakyat. Kemenyan selama ini memang dikenal petani sebagai tanaman vegetasi alami. Namun, berkat ilmu pengetahuan kehutanan, kini perkembangannya mulai dapat dikloning. Untuk perkembangannya, Toba Plep
turut melakukan pembibitan bekerja sama dengan Balai Penelitian Kehutanan atau BPK Aik-Nauli. Setelah kita melihat pohon kemenyan, kemudian proses penyadapannya dan getah hasil penyadapan, saya jadi bertanya-tanya, apakah sebenarnya tanaman kemenyan ini hanya bisa tumbuh secara alami, atau sebenarnya dia bisa tumbuh dengan cara yang lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan saya itu, saya akan menemui salah seorang peneliti kemenyan dari Balai Penelitian Kehutanan Aik-Nauli. Halo Pak Siti Maya. Halo. Iya, Mbak Dinda. Iya, ini tadi saya sudah keliling-keliling areal di sekitar sini. Terus saya penasaran nih Pak, jadi saya mau tanya ke Bapak. Sebenarnya sejauh ini sudah bagaimana kerjasama antara TPL dengan BPK Aik-Nauli dalam hal pengelolaan kemenyan nih Pak? Jadi sebenarnya bahwa Balai Penelitian Kehutanan Aik-Nauli itu adalah merupakan balai dari yang sekarang itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau dulu Kementerian Kehutanan. Jadi kami memang ada bekerja sama dengan pihak TPL sebagai mitra kerja dari kehutanan dalam hal ini untuk mendukung perekonomian masyarakat di sekitar lokasinya TPL guna meningkatkan produktivitas daripada kemenyan ini. Nah, jadi kita baru mau mengawali bagaimana kita nanti supaya mendapatkan pohon induk, pohon plus penghasil getah yang bagus. Jadi Bu Cut, apa saja yang sudah dilakukan oleh BPK Aik-Nauli dalam hal pengelolaan kemenyan bersama dengan PT TPL, Bu? Ya, sebenarnya sudah komitmen kita dari Balai Penelitian Kehutanan Aik-Nauli untuk bagaimana meningkatkan produktivitas getah kemenyan yang merupakan salah satu andalan bagi masyarakat di Sumatera Utara. Jadi kita dari BPK Aik-Nauli sudah melakukan sejak tahun 2011 mengumpulkan material genetik kemenyan dari berbagai provenance yang nantinya akan kita uji untuk mendapatkan bibit unggul. Terkait dengan pihak TPL, kami menyambut baik dari IPK TPL di mana ingin melakukan kerjasama dengan kami untuk bagaimana kita bisa mensosialisasikan atau mendistribusikan nanti hasil akhirnya berupa bibit unggul kemenyan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara dan juga untuk kegiatan program penanaman baik untuk kegiatan hutan rakyat maupun kegiatan rehabilitasi. Jadi ini adalah salah satu area konsesi dari TPL di mana kita baru mengumpulkan 50 pohon induk kemenyan, masih calon pohon induk kemenyan. Nanti dari 50 pohon ini kita akan melakukan seleksi. Jadi dalam satu ampar ini akan tersisa sekitar 25. Oke, terima kasih Bu Cut dan Pak Situmaya untuk penjelasannya. Jadi untuk kedepannya kita jadi lebih memahami sebenarnya bagaimana program kerjasama antara BPK Aik-Nauli dengan PT TPL. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baiklah, hari ini kita sudah melihat pohon kemenyan, sudah melihat proses penyadapannya, dan saya juga sudah bertemu dengan para peneliti dari Balai Kehutanan Aik-Nauli. Dan saya juga sudah bertukar informasi bagaimana program kerjasama antara BPK Aik-Nauli dengan PT Toba Pulp Lestari. Tapi yang saya sayangkan adalah saat ini para petani masih cenderung melakukan pemanenan dengan tegakan alami yang ada di lahan mereka, bukan justru menggunakan hasil riset yang sudah ditemukan oleh BPK Aik-Nauli dan melakukan budidaya secara intensif. Nah, marilah kita mendukung program kerjasama antara BPK Aik-Nauli dengan PT Toba Pulp Lestari untuk mendapatkan bibit unggul guna meningkatkan produktivitas getah kemenyan. Saya Dinda Napitukulu, sampai jumpa.